Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, sehat semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Moga-moga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih tetap semangat ya, harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapkan buku dan alat tulisnya. Yuk, sebelum mulai kita baca doa terlebih dahulu. Silakan baca doa dulu ya. Iya, kalau sudah, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, tujuan teacher memberi materi tentang teks petunjuk ini adalah untuk satu, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Jadi kalian dapat membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat. Kemudian kalian dapat menyajikan teks petunjuk kata baku dan kalimat efektif. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan kalimat efektif. Oke? Jelas ya tujuannya? Yuk kita mulai materinya. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, teks petunjuk ini memiliki ciri-ciri. Apa aja sih? Satu, biasanya itu berisikan cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikannya secara berurutan, jadi bertahap ya. Dan yang ketiga, selalu menggunakan kalimat perintah. Ya, ingat, teks petunjuk selalu menggunakan kalimat perintah. Oke. Selanjutnya, ada beberapa jenis teks petunjuk. Sepertinya kalian sudah mengenal sih. Yang pertama nih, ada tentang petunjuk penggunaan obat. Nah, biasanya itu ada di kemasan obat bagian belakang. Contohnya dipakai untuk untuk umur berapa tahun, berapa komposisinya, seperti itu ya, berapa takarannya. Nah, itu termasuk kalimat yang termasuk jenis teks petunjuk. Yang kedua, biasanya itu petunjuk penyajian makanan atau masakan. Nih, pernah lihat seperti ini? Iya, ini petunjuk pembuatan Nutrijel ya, atau jelly. Kalian sebenarnya sudah selalu menjumpai ya teks petunjuk itu, cuman mungkin kalian belum tahu ya. Dan yang ketiga itu ada petunjuk arah jalan seperti ini atau denah ya. Nah, contohnya kalau mau ke musola tuh kemana dulu pertama, belok kanan apa kiri setelah itu. Nah, itu termasuk teks petunjuk arah jalan. Kemudian ada beberapa syarat membuat kalimat petunjuk di dalam teks petunjuk. Yang pertama, itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas. Kalau kamu nggak menggunakan bahasa yang mudah dipahami, orang yang membaca tidak akan mengerti dan tujuan tidak akan tercapai. Yang kedua, kalimatnya itu harus singkat dan jelas. Yang ketiga, menggunakan tanda baca seru di akhir kalimat. Kenapa? Karena kalimat perintah. Dan yang keempat, berisikan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, kata kerjanya diakhiri dengan partikel lah. Minumlah, makanlah, masukkanlah, rebuslah, diamkanlah, angkatlah, tiriskanlah. Seperti itu ya. Nah, sudah paham? Sekarang
Teacher mau kamu mencari satu artikel tentang teks petunjuk. Banyak contoh-contohnya, kamu gunting terus kamu tempel di buku latihannya. Ya, oke. Tugasnya mengerti ya. Nah, demikian materi hari ini tentang teks petunjuk. Mudah, insya Allah kalian semua mengerti ya. Oke, kalau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, boleh hubungi teacher hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher akhiri ya. Assalamualaikum.